Baik, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Suryani Zaha, mahasiswa semester 3, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, video yang saya buat ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Gender oleh Ibu Meriana Dongko, SH MPD. Pertama-tama, video ini saya buat untuk melakukan orasi. Baik, orasi yang saya ambil berjudul kesetaraan terhadap perempuan. Perempuan masih mengalami kesulitan besar hingga saat ini. Ada banyak masalah sosial yang membuat perempuan terbelakang, seperti kekerasan berbasis gender, ketidakadilan kesehatan reproduksi, diskriminasi ekonomi, praktik tradisional yang berbahaya, bentuk ketidaksetaraan gender lainnya. Memang sudah banyak organisasi dan lembaga swasta dan pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan, mempromosikan pembuatan kebijakan, mempromosikan pengumpulan data yang sensitif terhadap gender, meningkatkan kesadaran kesehatan perempuan, dan memperluas kemandirian mereka dalam kehidupan. Terlepas dari dukungan perempuan dan hak asasi manusia seperti itu, perempuan masih bergantung, miskin, tidak sehat, dan buta huruf. Kita perlu memikirkan alasan dibalik permasalahan-permasalahan ini dan menyelesaikan semuanya secara aktif. Teman-temanku yang berbahagia, ada begitu banyak undang-undang yang diciptakan untuk memberdayakan perempuan. Namun, belum banyak yang efektif untuk meningkatkan kesetaraan perempuan di kehidupan kita. Seharusnya ada beberapa undang-undang yang lebih efektif dan ketat yang dapat diikuti oleh semua orang. Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita saja. Itu adalah tanggung jawab masing-masing dari diri kita. Setiap orang perlu merenungkan kembali terhadap perempuan dan secara ketat mengikuti semua aturan yang dibuat untuk memberdayakan perempuan. Nah, kita perlu positif, perlu mengubah jalan pemikiran kita tentang perempuan. Perempuan perlu diberi kebebasan penuh, itu adalah hak lahir mereka. Perempuan juga mengubah pola pikir mereka terkait opini-opini yang dibilang mereka lemah. Sama seperti laki-laki, perempuan juga bisa kuat dan ia boleh belajar seni bela diri, kungfu, dan bahkan bermain sepak bola. Upaya pemberdayaan perempuan adalah alat vital untuk memajukan pembangunan di negara ini. Ini juga akan membantu dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesehatan yang produktivitas dalam keluarga dan masyarakat, serta memberikan kesempatan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Suatu bangsa tidak dapat mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang sesungguhnya jika perempuan diabaikan. Jika kita abai, kita akan tertinggal di banyak bidang seperti berdampak di bidang kesehatan, pendidikan perempuan, angka kematian bayi yang meningkat, pembangunan sosial ekonomi yang terus menurun, dan lainnya. Halo, baik, dalam video kali ini kami akan menampilkan drama singkat mengenai kisah seorang anak yang dilarang kuliah oleh orang tuanya, yang dimana orang tua ayah dari anak tersebut melarang anak tersebut untuk kuliah, dan anak tersebut menceritakan kisahnya kepada teman-teman sekitar, tapi justru tanggapan dari teman-teman sekitar mendukung ayah dari anak tersebut. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Bapak dia mau ngomong nih. Apa? jadi kan dia sudah tamat, dia berencana tuh lanjut mau kuliah sama dengan kawan dong. Jadi mau ke bapak supaya kira-kira bapak setuju ke sana dengan punya pendapat. Lu percuma kuliah tinggi-tinggi sampai ujung-ujung lu di dapur cuma. Kalau mau cerita dong. Kemana? Jadi begini kan bapak nih.
Kemarin kan mereka sawit bapak untuk ini mau daftar kuliah, tapi bapak sawit aku jangan kuliah, ini kayak mau kayak orang lain untuk kuliah gitu, tapi bapak larang beta dengan alasan ini nah itu, gitu pikir dulu kenapa? Kalau menurut beta, nah ikut lupa orang tua sah, karena omongan orang tua tuh pasti yang terbaik sih menurut beta. Jadi maksudnya lu sampai dukung beko untuk beko kuliah aja gitu? Bedu kumahanya orang tua omongan lebih benar sih daripada ketemu mau. Iya sih. Semangat ya. Ya. Dah. Budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks. Kesetaraan seksual mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan. Keadilan seringkali menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai suatu ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tata sosial bermasyarakat, masih seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap gender, terutama pada kaum perempuan. Alasan utama yang kerap kali mendasari diskriminasi tersebut adalah masih lekatnya budaya patriarki dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menjelaskan bahwa kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskriminasi gender meluas ke dalam segala lingkup tatanan sosial seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan politik. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya, sehingga tidak ada alasan ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi saat ini sudah banyak yang mendukung anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan di negara Indonesia, sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Buktinya bahwa perempuan sekarang memiliki peran yang sama dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi. Keadilan seringkali menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai suatu ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tata sosial bermasyarakat, masih seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap gender, terutama pada kaum perempuan. Alasan utama yang kerap kali mendasari diskriminasi tersebut adalah masih lekatnya budaya patriarki dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menjelaskan bahwa kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskriminasi gender meluas ke dalam segala lingkup tatanan sosial seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan politik. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya, sehingga tidak ada alasan ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi saat ini sudah banyak yang mendukung anak perempuannya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan di negara Indonesia, sebenarnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi dari mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Buktinya bahwa perempuan sekarang memiliki peran yang sama dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam suatu institut, antara lain mulai dari tingkat jabatan paling tertinggi. Presiden Republik Indonesia pernah diduduki oleh seorang perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dari tingkat yang paling bawah, pemimpin kecamatan, pernah diduduki oleh seorang perempuan. Bahkan sampai pada tingkat desa dan lurah itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, merupakan bukti realnya
Meskipun sudah banyak yang sadar akan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu. Masyarakat dari kalangan keluarga miskin masih menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk disekolahkan setinggi-tingginya, lebih baik langsung dinikahkan, bekerja saja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerja lain yang tidak menuntut status pendidikan. Berbeda dengan laki-laki yang mendapatkan perlakuan istimewa, baik dalam hal pendidikan dan realita kehidupan yang ada. Bias gender juga dapat kita lihat dalam dunia pembelajaran itu sendiri, seperti banyak ditemukan gambar maupun kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot yang seringkali digambarkan sebagai seorang laki-laki, karena pekerjaan sebagai pilot dipandang memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh anak laki-laki.